أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
sambutan oleh Ketua Panitia dan oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang. Ceramah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Kiai Haji Ruslan Marasabesi. 10 sampai 50 hari setelah peristiwa ini, lahirlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun itu dinamain tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena Abraha menyerang Ka'bah. Tuh, bayangin. Sebelum Nabi lahir, kota Makkah ini sudah dilindungi oleh Allah. Kenapa? Kata ulama, karena nanti dari sini akan lahir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir. Waktu Nabi lahir, Nabi disusui oleh siapa? Siapa yang menyusui Nabi? Siapa? Halimah dari Bani Sa'ad. Betul. Tapi yang pertama kali menyusui Nabi bukan Halimah, Thuwaibah. Siapa? Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini nanti diringankan siksaannya di akhirat, di dalam kuburnya, karena waktu Nabi lahir itu dia gembira. Dia gembira, maka dia minta budaknya namanya Thuwaibah, susuin keponakanku. Jadi kalau Abu Lahab gembira Allah kasih keringanan, bagaimana dengan umatnya Nabi? Mudah-mudahan Allah kasih rahmat kepada kita. Amin. Jadi dulu di Makkah itu ada perempuan-perempuan yang sering datang ke Makkah dari kampung, ngambilin anak bayi buat disusui. Maka pada saat itu Halimah ini datang dari Bani Sa'ad. Dia datang untuk mengambil bayi yang bisa dia susui, nanti dia dibayar. Saat itu Halimah ini kagak ketemu bayi kecuali hanya satu orang bayi yatim, Bapak Ibu. Ini ayahnya sudah meninggal. Halimah ragu di situ. Kenapa ragu? Entar kalau saya sesuka yang bayar siapa? Ini bayi ayahnya sudah meninggal nih. Ragu dia. Tapi karena dia nggak dapat bayi, mau nggak mau akhirnya dia terima. Pada saat yang sama Halimah ini punya bayi juga, tapi susunya Halimah ini kering karena lagi musim kemarau, Bapak Ibu. Di Makkah tuh kalau musim kemarau, Masya Allah, bisa sampai 50 derajat. Di Tangerang paling panas berapa? 35 ya? 35 aja kita udah keringetan, Pak. Apalagi sampai 50 derajat. Jadi tahun itu tahun lagi kering-keringnya. Maka Halimah ini air susunya kering, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia terima bayi ini, susunya tiba-tiba mengeluarkan ASI. Banyak. Keledai yang dia pakai untuk datang ke kota Makkah itu keledai betina dan kurus. Keledainya tiba-tiba jadi kuat. Sampai ke kampungnya, kambing-kambing yang tidak keluar air susu, tiba-tiba keluar air susu. Masya Allah. Kambing yang tadinya kurus tiba-tiba jadi gemuk. Maka disinilah dia sadar ada keberkahan dari bayi yang dia susui. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat keberkahan yang sama. Amin. Kalau Halimah Sa'adiyah, Allah gemukkan susunya, Allah gemukkan kambingnya, Allah berikan keberkahan, maka kita yang hadir pada malam hari ini saya doakan dapat keberkahan yang sama seperti yang didapatkan Halimah dari Bani Sa'ad.
Amin ya rabbal alamin. Yang lagi sempit diluaskan, yang punya musibah diangkat musibahnya, yang punya hajat disampaikan kepada hajatnya, yang punya hutang biar cepat lunas. Kencangan ini rupanya ya. Yang belum nikah biar cepat nikah, yang sudah nikah biar bahaya. Jadi sebagai info buat ibu-ibu yang bilang kawin lagi itu yang duduk di paling depan tadi. Cuman saya nggak tahu yang mana. Ala kulli hal, semoga kita Allah berikan keberkahan. Amin. Nabi SAW ketika beliau dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, ada beberapa peristiwa yang kemudian terjadi pada saat itu. Jadi baginda Nabi ini ketika masih bayi diminta oleh ibunda Aminah, kagak dikasih-kasih sama Halimah. Kenapa? Biar saya rawat dulu ini anak, karena ada keberkahan yang besar di sini. Sampai ada satu peristiwa. Apa peristiwa itu Bapak Ibu? Nabi lagi main bersama sahabat-sahabatnya. Faja'a Jibril. Jibril datang. Apa yang terjadi? Jibril fa'akhadha, diambilnya Nabi, fasara'ahu, dibaringkan Nabi, dibelah dadanya. Fastakhraja minhu alaqah, diambil jantungnya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, di mana tempayan yang dijadikan tempat membersihkan jantungnya Nabi itu tempayan dari emas. Jadi waktu dibersihkan kata Jibril, hadza hazzu syaitan lak, ini bagian syaitan yang ada di dalam dirimu yang kemudian sudah dibersihkan. Maka Nabi dari kecil itu sudah terbebas dari godaan syaitan. Kenapa? Sudah dibersihkan hatinya oleh Jibril alaihi salam. Habis itu Nabi SAW dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Kenapa dikembalikan? Halimah takut. Ini perkara yang besar. Ada satu ketakutan dalam dirinya, dia kembalikan baginda Nabi kepada ibundanya Aminah. Sampai umur 6 tahun, Nabi itu dibawa oleh ibunda Aminah mau ziarah ke makam ayahnya Abdullah di kota Yathrib, Madinah. Ternyata di tengah jalan ada sebuah kampung namanya Abwa. Tiba-tiba ibundanya meninggal. Allahu Akbar. Nih, Nabi masih kecil. Di tengah-tengah Makkah dan Madinah, ibunya meninggal. Kalau Nabi meninggalnya di kota Makkah, masih banyak pamannya. Ada Hamzah, ada Ibnu Abbas, ada paman-paman yang lain. Tapi ini meninggal di sebuah tempat yang asing. Allahu Akbar. Maka Nabi mencapai puncak keyatimannya di umur 6 tahun. Ayahnya sudah meninggal sebelum beliau lahir. Ibunya meninggal waktu umur beliau 6 tahun. Habis itu diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wafat, diserahkan kepada pamannya Abi Thalib. Kenapa bukan kepada paman yang lain Bapak? Karena Abi Thalib dan Abdullah itu seayah seibu. Satu ayah satu ibu. Abdul Muttalib punya beberapa orang istri. Nah, maka kita lihat di sini perjalanan baginda Nabi SAW ketika beliau menerima wahyu. Apa yang terjadi? Beliau kembali kepada istrinya Khadijah. Beliau ceritakan perkara ini kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menerima Islam, diceritakan kepada Waraqah bin Naufal.
tahu Waraqah bin Naufal. Ini matanya buta, penulis Injil, berarti dia hafal Injil. Ketika dia dengar, dia katakan itu adalah perkara yang benar. Dia terima Islam. Kemudian Nabi berdakwah diam-diam, belum terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah terang-terangan, disinilah ujian baginda Nabi dimulai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.